Membantah mecin bikin bodoh. Nah itu jelas Pak. Itu kayak kebelet buang air besar terus pegang batu. Nggak ada hubungannya. Iya betul. Pernah ngomong kayak gitu berarti? Pernah. Itu gimana tuh? Kan mecin katanya banyak orang bilang bikin bodoh lah apa segala. Jadi itu istilah itu kita flashback. Jawabannya adalah micin tidak bikin bodoh. Oke. Selesai, case close. Kenapa bisa bilang gitu? Jadi di zaman ada penelitian, micin itu adalah nama lain dari monosodium glutamat. MSG. MSG. Orang-orang tuh ngomong MSG tapi nggak tahu bahwa glutamat adalah salah satu komponen dari asam amino non esensial. Dan glutamat itu memang rasanya gurih, umami kalau orang bilang. Umami, oh orang Jepang bilang umami itu. Gurih dan memang penemu MSG itu Jepang. Ah, I see. Ya dan glutamat itu awal mulanya itu ada alami Bang. Dari jamur. Glutamat itu adalah memang memberikan sensasi gurih. Maka dikombinasikanlah dengan garam menjadi monosodium glutamat untuk menjadi penyedap makanan. Nah intake hariannya berdasarkan WHO dan kawan-kawan adalah 30 mg per kilogram berat badan. Nah terus kenapa bisa ada statement micin bahkan bikin bodoh? Jadi ada penelitian. Penelitian itu diteliti di otak tikus. Tikus putih. Mencit kalau kita bilang di dunia farmasi atau dokter. Ini dikasih intake MSG. Ternyata membuat otaknya jadi kecil. Tapi intake MSG-nya itu suntikan. Dan itu banyak dosisnya. Kejadian ketiga, kenapa kok muncul narasi itu? Karena muncul adalah sindrom namanya Chinese Restaurant Syndrome. Itu udah dibahas di mana-mana. Ya itu. Jadi MSG ditemukan di Jepang, terus digunakan oleh restoran-restoran Chinese yang pada waktu itu booming di Amerika. Dan saat itulah mulai muncul narasi bahwa kamu hati-hati makan micin karena menyebabkan karsinogenik dan kawan-kawan. Yang mana akhirnya di penelitian dibantah, nggak ada. Maksudnya kenapa? Kenapa ada Chinese Restaurant Syndrome? Karena gurih banget, karena orang anggap itu enak banget. Nggak, artinya ada pihak yang bilang bahwa wah ini terlalu rame ini restoran Chinese ini gitu? Iya, jadi sebenarnya Chinese Restaurant Syndrome bisa di sejarahnya di situ.